Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali secara daring di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMP Negeri 1 Parengan. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mendalami kembali bab 1 pendidikan agama Islam tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu, yaitu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kita diberi kemudahan di dalam memahami pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke anak-anak, silahkan disiapkan bukunya, yaitu buku BKS Pendidikan Agama Islam untuk kelas 8 SMP Negeri 1 Parengan. Oke, kita pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan mendalami kembali bab 1, yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran, yaitu terdapat di KD 3.3 4.3. Ini nanti anak-anak diharapkan bisa memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silahkan dibuka dan diikuti video pembelajaran pada saat ini. Oke, pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disebut dengan beriman dengan kitab-kitab? Nah, pengertian secara definisi, pengertian iman kepada kitab-kitab, kita yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan wahyu kepada para rasulnya berupa kitab-kitab untuk menjadi pedoman hidup manusia dalam mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ini adalah pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak harus tahu dan harus mengenal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki kitab-kitab, yang mana kitab-kitab Allah tersebut diturunkan kepada rasul yang berbeda. Artinya ada beberapa rasul yang mendapatkan kitab-kitab atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang disebut dengan kitab, ada yang disebut dengan suhuf. Dua kata ini anak-anak harus paham dan tidak boleh bingung. Nah, kitab adalah lembaran-lembaran firman Allah yang telah dibukukan. Itu pengertian dari kitab. Jadi ada Al-Quran, ada kitab Injil, ada kitab Taurat yang telah dibukukan, itu disebut dengan kitab. Jadi kalau kitab itu sudah dibukukan. Sedangkan pengertian dari suhuf, anak-anak, suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum lengkap dan belum dibukukan. Jadi ada kitab, ada suhuf. Kalau kitab itu sudah dibukukan, yang mana di dalamnya berupa firman-firman Allah, sedangkan suhuf adalah firman-firman, lembaran-lembaran yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala namun belum lengkap dan juga belum dibukukan. Itu pengertian dari suhuf. Nah, anak-anak harus paham dan harus bisa membedakan antara suhuf dan kitab. Oke, selanjutnya, kalau suhuf, kita masih mengupas tentang suhuf. Kalau suhuf itu diterima oleh beberapa nabi, di antaranya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam alaihissalam, beliau mendapatkan suhuf, menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa suhuf?
10 suhuf untuk Nabi Adam alaihissalam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada Nabi Sis. Nah, Nabi Sis ini menerima 50 suhuf. Jadi Nabi Adam 10 suhuf, Nabi Sis 50 suhuf. Kemudian yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf. Jadi sudah 3 nabi yang mendapatkan suhuf. Kemudian yang keempat adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini menerima 10 suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum diturunkan atau sebelum menerima kitab Taurat. Jadi 4 nabi ini yang menerima suhuf atau lembaran-lembaran yang berisi firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja tadi? Ada Nabi Adam dengan 10 suhuf, kemudian ada Nabi Sis dengan 50 suhuf, kemudian ada Nabi Ibrahim menerima 30 suhuf, kemudian ada Nabi Musa mendapatkan atau menerima 10 suhuf sebelum menerima kitab Taurat. Itu adalah nabi-nabi yang mendapatkan atau menerima suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum lengkap serta belum dibukukan. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah di dunia itu sangat banyak. Namun yang wajib kita ketahui yaitu sebanyak 25 nabi dan rasul. Nabi berarti dia mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul mendapatkan wahyu untuk dirinya dan harus disampaikan kepada pengikutnya atau kepada umatnya. Itu anak-anak yang harus difahami dan harus diketahui agar kita paham dengan urutan dan pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi anak-anak jangan hanya berpikir bahwa kitab itu hanya Al-Quran saja. Namun itu sudah ada banyak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya kitab-kitab yang wajib kita ketahui dan wajib kita yakini serta para rasul yang menerimanya. Ada 4, yaitu ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran atau Al-Furqan. Nah, anak-anak, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalil atau bukti bahwa kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa ini terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 39. Ini ada bukti di dalam Al-Quran. Nah, kemudian bahasa yang disampaikan atau bahasa yang terdapat di dalam kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Nah, ini diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Ada Hijriah, ada Masehi anak-anak. Jadi kalau Hijriah itu adalah tahun Arab Hijriah. Tapi kalau Masehi itu adalah tahun yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tahun 2021. Itu adalah tahun Masehi. Tapi kalau tahun Hijriah itu 1442. Kalau sekarang tahun 1442 Hijriah. Itu perbedaannya ya. Jadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Bukti kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa ini di dalam surat Al-Mu'minun ayat 39. Kemudian bahasa yang digunakan di dalam kitab Taurat ini adalah
bahasa Ibrani dan diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Itu anak-anak yang pertama. Jadi yang pertama kitab yang diturunkan yaitu adalah kitab Taurat. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan bukti atau dalil yang menerangkan atau menunjukkan bahwa kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud ini terdapat di dalam surat Al-Isra juz 17 ayat 55. Nah, bahasa yang digunakan di dalam kitab ini adalah bahasa Kibti. Diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, ini adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan menggunakan bahasa Kibti, diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Selanjutnya yang ketiga anak-anak, ini adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan dalil atau bukti di dalam Al-Quran bahwa kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa ini terdapat di dalam surat Al-Maryam juz 19 ayat 30, menggunakan bahasa pengantar atau bahasa yang digunakan di dalam kitab Injil ini adalah bahasa Suryani dan diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Jadi ini yang ketiga ya. Golongan ketiga, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah kitab Al-Quranul Karim. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalil atau bukti yang menunjukkan bahwa kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad terdapat di dalam surat Al-Imran juz 3 ayat 3. Nah, bahasa yang digunakan atau bahasa yang terdapat di dalam kitab Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Al-Quran yang ada di hadapan kita, yang ada di samping kita, yang ada di rumah kita, itu adalah menggunakan bahasa Arab dan diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Itu adalah Al-Quran. Jadi keempat kitab ini yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani, percaya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala semuanya itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Karena inti isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala antara lain mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala atau tauhid, kemudian mengajarkan tentang akidah atau keimanan, keyakinan. Jadi keyakinan di dalam hati, baik secara keyakinan, baik secara ucapan maupun secara tindakan, ini diajarkan di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengajarkan tentang hukum-hukum dan peraturan-peraturan Allah. Selanjutnya ada perintah dan larangan, kemudian ada janji dan ancaman, ada sejarah manusia di masa lalu, dan juga Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Itu adalah inti isi dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kan anak bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya dari 4 kitab yang telah saya sebutkan tadi, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil dan Al-Quran. Ini memiliki isi atau ajaran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun tujuan keempat kitab tersebut adalah sama-sama ajarannya dan sama-sama untuk mengesahkan
untuk pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, isi dari kitab Taurat itu yang pertama adalah mengakui keesaan Allah, kemudian larangan menyembah berhala, selanjutnya larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, kemudian supaya mensucikan hari Sabtu. Ini untuk kitab Taurat, isi dari kitab Taurat. Selanjutnya menghormati ayah dan ibu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Itu adalah isi dari ajaran kitab Taurat. Kemudian isi dari kitab Zabur yang pertama adalah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kumpulan nyanyian pujian kepada Allah atas segala kenikmatan ilahi. Jadi ada nyanyian, zikir, yang mana zikir dan nyanyian itu adalah bentuk syukur, bentuk pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahi. Selanjutnya berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Nah, kemudian inti isi dari kitab Injil antara lain mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ajaran hidup sederhana, selanjutnya menjauhi kerakusan dan ketamakan dunia. Itu adalah isi di dalam kitab Injil. Kemudian anak-anak, yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang ada di hadapan kita, yang ada di rumah kita, yang sering kita jumpai, yaitu kitab Al-Quran. Apa isi ajaran di dalam kitab Al-Quran? Yaitu yang pertama adalah berisi akidah, keimanan, atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah isi atau ajaran. Kemudian hukum-hukum syariat. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak sekali, ada hukum-hukum fikih, ada hukum-hukum sosial. Itu terdapat di dalam kitab Al-Quran. Kemudian ada sejarah, tarikh. Tarikh itu bahasa Arab, artinya sejarah. Nah, di dalam Al-Quran juga ada kisah-kisah orang terdahulu. Bagaimana kisahnya Nabi Nuh dengan putranya Kan'an, dan kisah-kisah orang-orang terdahulu itu banyak sekali terdapat di dalam Al-Quran. Selanjutnya ada muamalah. Ada muamalah, hubungan, ada jual beli. Ini terdapat di dalam Al-Quran. Selanjutnya ibadah. Nah, yang perlu kita ketahui anak-anak, bahwa kitab Al-Quran ini adalah kitab yang menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran, kitab Al-Quran ini menjadi kitab penyempurna dari kitab sebelumnya, yaitu ada Suhuf, kemudian ada kitab Taurat, ada kitab Zabur dan Injil, yang mana kitab-kitab tersebut disempurnakan oleh kitab Al-Quran. Yang paling penting untuk anak-anak setelah mengikuti pelajaran ini, diharapkan anak-anak senantiasa untuk membaca Al-Quran, kemudian memahami isi kandungan Al-Quran, dan tentunya mempraktekkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu kita akan dekat dengan Allah, kita akan dekat dengan Rasul Allah, kita akan dekat dengan para Rasul Allah, tentunya dengan membaca Al-Quran dan mempraktekkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, yang terakhir, anak-anak yang ada di rumah semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tentunya terhindar dari pandemi COVID-19. Gunakan waktunya dengan sebaik mungkin dan fahami dan telaah serta pelajari materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Oke, terima kasih pembelajaran secara daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
saya sudahi, saya akhiri. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.